Halo, saya Muhammad Arifillah. Di sini saya akan mendemokan dari soal-soal untuk pendahuluan modul 2. Jadi langkah pertama silakan buka command prompt, lalu ketikkan perintah SQL plus untuk masuk ke Oracle-nya. Jadi di sini kita sudah buat user yang kemarin sesuai dari perintah modul 1. Kita tinggal login aja menggunakan user itu. Oke, nah di sini juga sudah ada beberapa tabel yang sudah dibuat dari modul 1 untuk ngeceknya menggunakan perintah select bintang dompet. Oke, jadi ini ada tabel-tabelnya. Nah, untuk dari modul 2 ini kita disuruh tahap awalnya insert ke tabel pegawai. Nah, untuk tabel pegawai kita lihat dulu deskripsinya di sini apa aja. Deskripsi pegawai. Oke, di sini ada kolom-kolom seperti ini. Ada ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Untuk insert atau mengisi data kita menggunakan perintah insert all. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, untuk perintahnya menggunakan insert all, lalu into ke tabel yang dituju. Ya, kita tabelnya ke tabel pegawai 9986. Setelah itu ke ini kolom-kolomnya, ada kolom ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos. Setelah itu nomor telepon. Nah, di sini nanti value-nya isinya apa? Isinya berarti kita akan menginputkan ke ID pegawai ini dengan angka 1. Ke nama depan ini kita isi dengan bejo. Ke nama belakang ini kita isi dengan subejo. Lalu ke tanggal lahir, untuk tanggal lahir inputnya dia menggunakan format to date. Setelah itu tanggal, bulan, tahun. Nah, di sini juga dikasih formatnya sebagai DD ini dimaksudkan harinya, MM ini month, bulannya, Y ini year, tahunnya. Nah, di sini juga ada alamat. Setelah itu ada kode pos. Lalu ada nomor teleponnya. Nah, setelah dibuat rancangannya seperti ini juga bisa langsung input banyak seperti ini. Nah, selanjutnya kita kopikan aja. Oke, kita pastekan ke sini. Oke, nah di sini sudah tertera 5 row bridge. Nah, sekarang kita cek aja apakah benar-benar sudah masuk. Nah, di sini juga sudah ada data-datanya di 1, 2 ini dengan namanya masing-masing sesuai yang kita input di sini. Oke, langkah selanjutnya kita mengisi ke tabel pelanggan. Oke, kita tata dulu biar enak lihatnya. Oke, jadi lebih enak lihatnya menggunakan line size untuk memanjangkan. Setelah itu kita insert ke tabel pelanggan. Nah, di sini juga sudah disiapkan sama formatnya. Jadi tinggal ke tabel yang dituju apa, lalu kolom-kolomnya isinya apa aja. Nanti value-nya tinggal ditata sesuai kebutuhannya. Oke, kalau udah langsung kita masukkan aja. Oke, sekarang kita cek apakah sudah masuk. Oke, nah di sini juga sudah masuk langsung 5 datanya. Oke, kalau udah kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya yaitu kurir, sama perintahnya juga menggunakan insert all. Lalu kita masukkan ke tabel mana. Oke, kita langsung kopikan aja. Oke, kita cek lagi apakah sudah masuk. Masuk.
Jadi sudah masuk juga. Oke, selanjutnya ke tabel kurir. Oke, kita cek lagi. Oke, di kurir juga sudah dimasukkan. Selanjutnya ke tabel kategori. Nah, di sini kalau tabel kategori inputnya ini dimasukkan satu persatu. Jadi kalau ini tadi kan inputnya langsung full banyak 5 seperti ini. Nah, kalau pakai perintah insert into ini berarti kita masukkannya satu persatu. Di insert into nama tabelnya apa, terus ini sesuai nama fieldnya, nama kolomnya, lalu nanti di sini isinya apa. Nah, di sini kalau ini kita kopinya bisa satu persatu atau langsung semua. Jadi kalau nanti dia nge-create-nya tapi satu persatu. Nah, ini jadi kan kayak gini, satu persatu kayak gini. Meskipun kita kopikan full langsung, dia nanti akan terpotong-potong. Nah, dia akan seperti ini. Jadi tiap satu. Oke, kalau sudah kita cek lagi from kategori. Oke, nah di sini juga sudah masuk. Oke, lanjut ke tabel berikutnya. Di sini ada kita untuk input ke tabel produk. Nah, jadi tabel produk ini juga sama cara inputnya, cuman di sini kita harus ada relasinya. Jadi kan kemarin sudah dibuatkan untuk foreign key-nya. Jadi foreign key dari ini nanti ada dari ID produk dan ini dari ID kategori dan ID pemasok. Jadi kalau kita memasukkan ID pemasok ini nggak terdaftar di sini di pemasoknya ini, nanti dia bakalan error. Sama pula dengan ID kategori. Jadi kalau kita masukkan nggak ada ID dari kategori yang di sini, dia juga bakalan error. Nah, jadi untuk masukkannya kita kopikan. Oke, jadi di sini kan sudah masuk. Nah, kalau misalnya saya bikin lagi dengan ID produk ini angka 6, setelah itu ID pemasoknya angka 6 juga, padahal di pemasok itu nggak ada ID 6, dia nanti bakalan error. Jadi contohnya saya bikinkan ya. Masuk into ID produk ID pemasok. Nah, di sini kan ID produknya 6. Setelah itu ID pemasoknya saya tulis 6, padahal di situ kan nggak ada tadi ID pemasok 6. Nah, ID kategorinya misal saya isikan dari nomor 6 juga. Oke, lalu nama produknya saya buat tes.
harganya saya buat 1000. Oke, jangan lupa tanda petiknya ya. 1000. Setelah itu ada stok produknya saya buat 10. Oke, kalau udah kurung tutup. Nah, di sini akan dijelaskan kalau sudah ada dia nggak ada hubungan dengan ID kategori yang nomor 6, karena di sini juga ID kategori nomor 6 juga nggak ada. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, ID kategorinya ditemukan, nah dia nanti akan bilang kalau ID pemasok ini nggak ada, kecuali kalau ID pemasok ini saya isikan salah satu dari sini, dari ID pemasok ini yang ada di sini, nanti dia baru bisa masuk. Jadi fungsinya foreign key nanti di situ. Oke, langkah selanjutnya kita input ke tabel pemesanan. Di tabel pemesanan di sini juga sudah disiapkan. Jadi sama di sini nanti udah ada yang berelasi. Jadi contohnya kayak di ID pegawai ini, ID kurir ini kan berelasi dia. ID pelanggan, jadi harus terdaftar. Kalau dia nggak terdaftar di sebelumnya, jadi dia nggak bisa masuk. Karena ini sudah saya siapkan, sudah ditata, jadi tinggal dimasukkan aja. Oke, nah sini kita cek lagi, select bintang from pemesanan. Oke, jadi sudah ada di sini, sudah masuk. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya yaitu detail pemesanan. Oke, detail pemesanan. Oh, sorry, kurang mobilnya. Oke, kita cek lagi from detail for pemesanan skor 90486. Oke, jadi sudah masuk di sini. Oke, untuk langkah berikutnya kita dapat tugas untuk update 2 record nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Oke, jadi untuk update kita cek dulu. Untuk ngeceknya berarti kita menggunakan perintah select bintang from pegawai skor 486. Nah, di sini kita dapat perintah untuk merubah 2 nama. Jadi nanti nama Budi ini kan nama depan ini kita rubah ke tim, dan yang ini ke Giso. Jadi untuk perintah update itu, untuk merubah itu menggunakan perintah update. Jadi update-nya nanti ini update ke tabel apa, pegawai underscore 90486 set. Nah, ini nanti field yang dituju, nama set, nama depan sama dengan, nah ini nama yang baru, koma, mau merubah apa lagi. Nah, di sini nama belakang sama dengan, oke. Kalau udah, kita kasih where ini fungsinya yang mana yang mau kita rubah. Jadi where ID underscore pegawai sama dengan 1. Kita kasih titik koma. Nah, 1 row update. Nah, nanti perubahannya kita cek lagi, select bintang from pegawai 486.
Nah, di sini namanya sudah berubah. Oke, lanjut kita tes lagi untuk perubahan yang nomor 2. Jadi perintahnya masih sama menggunakan update pegawai tabelnya ya 90 kanan, di situ set nama depan, kolom yang dituju. Setelah itu nanti nama yang baru apa, ini menggunakan nama lead, koma, habis itu apa lagi, nama belakang sama dengan Kurniawan, where ID berapa yang dituju, where ID pegawai sama dengan 2. Oke, sudah berhasil juga, kita cek lagi. Oke, jadi nomor 2 ini juga sudah terganti. Untuk selanjutnya di sini ada soal kita disuruh menghapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Nah, sebelumnya kita cek dulu di isi dari tabel detail pemesanan. Select bintang from detail underscore pemesanan. Oke, di sini kita punya 5 data. Nah, di sini kita disuruh untuk menghapus 2 data. Untuk menghapus isi dari tabel detail pemesanan ini kita menggunakan perintah delete. Nah, jadi untuk menghapusnya kita gunakan perintah delete from tabel yang dituju underscore pemesanan 90486 where yang mau dihapus yang mana, misal ID produk sama dengan nomor 4. Nah, kalau untuk perintah delete ini jangan lupa dikasih where ya. Kalau nggak dikasih where nanti semua satu tabel ini hilang semua datanya nanti. Oke, kita coba hapus. Oke, kalau udah kita cek isinya. Select bintang from detail underscore pemesanan. Oke, jadi nomor 4 sudah terhapus. Di sini kita disuruh menghapus 2, kita hapus lagi. Where ID produk sama dengan hapus yang nomor 5. Oke, kita cek lagi. From nah, jadi sudah tinggal 3 data, sudah terhapus 2 data. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu buatlah query di mana menampilkan kode pos, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang di depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang huruf E. Untuk query-nya bisa menggunakan seperti berikut. Jadi kita panggil select sesuai kebutuhannya yang mau ditampilkan, select kode pos, koma, alamat, koma, nomor telepon, koma, tanggal lahir,
koma from pegawai. Jadi dari tabel yang mana yang dituju, from ini tanggal lahir, from pegawai underscore 1986. Jadi tabelnya apa, terus di where ini untuk filternya, where nama underscore depan. Jadi nama depan di tabel di kolom nama depan itu nanti flag ini yang mengandung huruf A, N, nama belakang flag mengandung huruf E. Jadi yang mengandung huruf E, N, ID underscore pegawai kurang dari 5. Oke, kita coba run. Nah, ini akan tampil seperti berikut. Jadi select kan sesuai yang kita panggil, kode pos, alamatnya dia akan tampil, itu nomor telepon sama tanggal lahir. Nah, where-nya di sini yang mengandung huruf A aja. Jadi yang mengandung huruf A untuk nama depannya, lalu yang mengandung huruf E di nama belakangnya. Oke, sekian untuk demo program dari modul 2. Terima kasih.